Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Di dalam kitab Asrarul Jima ada yang ingin dibahas, yaitu tentang area mana yang begitu sangat sensitif bagi seorang perempuan ketika ingin beribadah dengan sang suami. Dan memang seorang suami itu haruslah mengetahui tentang hal ini. Kenapa? Ya karena memang tidak sedikit perempuan atau seorang istri yang merasa kecewa karena tidak bisa dipuaskan oleh suaminya. Kalau misalnya suami istri sebelum melakukan ibadahnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, wahai para suami, kalau ingin melakukan beribadah dengan istrinya, jangan melakukannya seperti hewan. Nah, di dalam kitab Qurratul Uyun penjelasannya kan seperti itu. Janganlah seperti hewan. Kalau hewan kan ya langsung begitu saja, ya udah selesai. Maka tidak boleh seperti itu. Maka Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, apabila suami istri mau melakukan ibadahnya, jangan lupa untuk didahului dengan muqaddimatul jimah, foreplay. Ya, foreplay itu seperti cumbuan-cumbuan ataupun rayuan-rayuan sampai kepada titik-titik agar sang istrinya itu lebih bahagia, lebih memuncak. Atau istilahnya adalah lebih siap. Nah, jadi seperti itulah, begitulah adab tata keramanya seorang suami sebelum melakukan ibadahnya dengan istri. Nah, kemudian di dalam muqaddimatul jima'nya itu sendiri ada seorang istri yang ingin dicumbu rayu dulu oleh sang suami. Ada juga yang senang dulu dirayu-rayu oleh sang suami. Ada yang senang dulu kalau suaminya itu bertutur kata yang manis, yang lembut. Dan kemudian dilanjut dengan bermesraan atau ciuman-ciuman ataupun sentuhan-sentuhan yang lembut, yang mesra. Maka di dalam ini bab, di dalam kitab Asrarul Jima, ada bahasa seperti ini. Al-amakin allati yumkinu lil mar'ati antuqabbilaha. Bahasa di dalam kitabnya adalah seperti itu. Jadi di dalam bab ini akan menjelaskan area-area yang bisa membuat cara untuk seorang suami agar sang istrinya itu merasa bahagia, agar sang istri itu cepat pada puncaknya. Nah, maka area apa saja? Yang pertama adalah al-udunun, yaitu adalah telinga. Jadi kedua telinga kita, sebetulnya pada telinga itu baik di perempuan atau di laki-laki memang banyak terdapat syaratnya di sana. Makanya kalau sang suami mencumbu sang istri pada area telinga, begitu juga sebaliknya sang istri mencumbu sang suami di area telinga, itu akan sangat membangkitkan sekali akan gairahnya. Kemudian area yang kedua adalah area al-unuk, yaitu adalah area pundak. Dan kemudian di area belakang telinga juga sama. Ini adalah area yang bisa sangat membangkitkan hasratnya sang istri. Kemudian yang selanjutnya adalah area al-ibtu. Al-ibtu itu adalah ketiak. Ya memang biasanya kalau di area ini memang jarang ya.
kalau di area ketiak. Ya mungkin karena sebagian orang di daerah Ibetu itu atau di daerah ketiak itu agak risih. Ya mungkin karena merasa dirinya gak pede. Ya ketidakpedeannya itu karena mungkin merasa tidak pres saja seperti itu. Kemudian area yang selanjutnya adalah Ar-Rodofan. Ar-Rodofan itu kedua bokong. Kedua bokong milik sang istri. Jadi bisa ini oleh sang suami sedikit dikecup ataupun sedikit digigit oleh sang suami itu bisa. Akan lebih merangsang sekali untuk sang istri. Kemudian area yang selanjutnya adalah Hilmatus Sadiyi. Ini adalah kedua gunung kembarnya milik sang istri. Itu memang banyak sekali syaraf di area itu. Maka kalau misalnya disentuh-sentuh pada area tersebut, ya dengan cara apapun pokoknya, maka akan sangat mudah sekali memuncakkan para istri. Bahkan kalau misalnya sang istrinya ini udah benar-benar tegang, maka nanti akan terlihat oleh sang suaminya. Area itu akan sedikit mengeras dan itu memang tidak bisa dibohongi lagi. Akan terlihat sekali oleh sang suami kalau memang sang istrinya itu sudah benar-benar memuncak. Yang terakhir adalah area Al-Fakhdani. Al-Fakhdani adalah kedua paha. Di pangkal pahanya adalah area yang cukup bikin membuat sang istri bahagia. Nah, jadi itulah titik-titik atau area-area yang bikin sang istri merasa bahagia kalau menurut di dalam kitab Asrarul Jima. Karena memang di area-area tersebut banyak sekali sistem syaraf yang tersembunyi di sana. Jadi ingatlah jika seorang suami melakukan hal-hal tadi, niat yang baik, yaitu ingin membahagiakan istri, ingin menyenangkan istri, ingin memenuhi nafkah batin istri, memberikan rasa kenikmatan kepada sang istri. Jadi sekali lagi janganlah menjadi sosok suami yang egois. Artinya yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Jadi jangan ingin puas dirinya sendiri tanpa memperdulikan bagaimana istrinya. Janganlah seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.